Kelebihannya punya prediktibilitas yang besar dan prospektif. Karena melihat bahwa hukum ini, menurut Skopon, hukum ini adalah sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial. Prediktibilitasnya terletak pada suatu aturan yang sudah disiapkan terlebih dahulu secara hukum. Nah, idealitas yang akan dituju supaya masyarakat tunduk patuh pada hukum yang dibuat dengan disertai sanksi, ini tentu juga akan memberikan efek kepatuhan pada warga negara. Sehingga prediktabilitas ketundukan hukum warga negara terhadap hukum yang dibuat ini besar. Dan juga yang kedua adalah lebih menjamin kepastian hukum. Dengan diundangkannya aturan hukum, diharapkan ini menjadi apakah perlu ini ada hukum yang berlaku loh. Jadi, ketika diundangkan, maka ini menjadi patokan. Misalnya ada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Nah, ketika undang-undang ini diundangkan, diterbitkan, ini menjadi kepastian hukum. Artinya apa? Status hukumnya, kalau dilarang berarti apa? Status hukumnya jadi ilegal. Nah, lebih menjamin kepastian hukum. Seperti halnya kaidah fikih ya. Al-aslu fil asli al-hibahah. Asal dari satu hukum adalah dibolehkan. Hatta ya dulu dalil ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Demikian juga dengan hukum. Ketika hukum ini diundangkan, maka akan mengandung kepastian hukum bahwa satu aturan hukum yang sifatnya melarang berarti menetapkan bahwa asalnya suatu adalah boleh, sampai ada aturan hukum yang menyatakan bahwa satu perbuatan adalah ilegal. Nah, makanya nanti asas legalitas menjadi asas penting bagi negara yang menganut peraturan perundang-undangan sebagai bentuk utamanya, seperti negara kita. Ya, nice. Oh ya, ini kelemahannya kaku ya, ini sebagai konsekuensinya ya, sebagai aturan yang sifatnya umum dan mengaturnya lebih rigid agar tidak ada kesalahan, ya sifatnya kaku. Nah, lebih berorientasi pada keseragaman, bukan keragaman. Ya, makanya regulasi undang-undang ini cocok bagi negara kita yang bentuk negaranya adalah negara kesatuan. Kenapa? Kenapa? Karena undang-undang ini menunjang kesatuan ini dengan keseragaman hukum. Lain hal, tapi di satu sisi lain, adanya keseragaman ini tentu mengabaikan adanya keragaman alias pluralitas. Dengan adanya keseragaman hukum ini tentu juga akan meminggirkan aturan-aturan yang ada di masyarakat daerah, di masyarakat adat. Aturan-aturan yang berlaku di masyarakat berhukum adat, lambat atau cepat, kalau lambat tapi pelan, tapi pasti ya, yang pasti yang namanya pluralitas hukum lokal dan hukum adat ini lambat laun akan punah. Pluralitas hukum ini menjadi punah, tergeser oleh hukum yang satu, yakni hukum nasional. Nah, ini plus minusnya. Ya, negara kita juga mengalaminya. Negara kita bagaimana hukum adat masyarakat perlahan menghilang, terutama ada di Jawa ini banyak akan menghilang. Hukum adat ini tidak hanya kebiasaan tradisi ya, seperti nyadran atau mau lebaran nyadran, bukan seperti itu ya, tapi hukum adat, artinya yang berupa hukum itu tentu ada tambahannya, yakni artinya aturan hukum. Aturan hukum ini kalau adat nanti ada kaitannya dengan agama, yang agak sedikit berbeda dengan agama, tapi banyak hubungannya dengan agama. Yang next, lembaga negaranya yang membuat regulasi. Nah, ini trias politikanya Montesquieu. Ini lembaga negara ada balance of power atau separation of power, supaya lembaga ini tidak tend to corrupt, tidak menjadi menyeleweng. Maka kewenangan negara dibagi menjadi 3. Nah, kewenangan negara ini sangat erat kaitannya dengan hukum. Nah, di negara kita misalnya lembaga legislatif, dinamakan legislatif dari kata legi, artinya hukum. Legislatif adalah lembaga negara yang punya fungsi membuat. Legislatif ini membuat hukum. Kalau eksekutif
melaksanakan. Eksekutif itu arti letternya apa? Melaksanakan. Eksekutif. Kata lainnya sinonimnya adalah administratif. Eksekutif sama administratif itu punya makna yang sama. Kalau di Indonesia kan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan ini punya fungsi melaksanakan undang-undang. Legislatif membuat undang-undang. Eksekutif melaksanakan undang-undang. Nah, lembaga lain. Lembaga lain nanti juga punya fungsi yang hampir sama seperti BPK, KPU, BI, OJK. Nanti juga bisa membuat regulasi yang internal sesuai kewenangannya. Kalau legislatif nanti membuat undang-undang. Siapa yang punya kewenangan? MPR, DPR, DPD sama presiden bersama-sama. Undang-undang ini. MPR membuat aturannya apa? Membuat atau mengubah undang-undang dasar. Atau DPR, DPD, presiden membuat undang-undang. Eksekutif melaksanakan undang-undang. Aturan regulasi pemerintah apa? Ini loh, PP, peraturan pemerintah. Pelaksanaan dari undang-undang. PP-nya dibuat oleh pemerintah. PP ini regulasi yang dibuat oleh pemerintah, oleh kekuasaan eksekutif. Di samping eksekutif juga ada kekuasaan lembaga lain, seperti OJK. Buat regulasinya namanya apa? POJK. BI buat aturan namanya PBI. KPU, PKPU, BPK, PBK, dan seterusnya. Nah, ini kekuasaan negara yang punya kewenangan untuk membuat regulasi. Loh, agak janggal Pak, ini legislatif, eksekutif. Yudikatif gimana? Yudikatif, kekuasaan yang tepat adalah yudisial ya, bukan yudikatif, yudisial. Yudisial itu lembaga negara yang punya fungsi apa? Fungsi menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum atau menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum. Nah, tapi kewenangan yudisial bukan membentuk regulasi. Yudisial apa kewenangannya? Yudisial kewenangannya membuat keputusan. Membuat vonis atau keputusan ini secara hukum, secara teoritis akademik namanya jurisprudensi misalnya. Jurisprudens. Tadi Indonesia kan jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini adalah produk hukum dari hakim. Kalau hakim, kekuasaan yudikatif, kekuasaannya apa? Membuat jurisprudensi. Produk hukumnya namanya jurisprudensi. Lain dengan tiga lembaga negara ini. Tiga lembaga ini tidak membuat jurisprudensi, tapi membuat regulasi. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang regulasi cara pembuatannya bagaimana sih? Nah, ada tahapan-tahapan dalam pembentukan regulasi. Seperti usulkan dulu, kemudian dibahas, disahkan, diundangkan, kemudian diberlakukan. Jadi sebelum jadi undang-undang namanya RUU. Jadi RUU diusulkan dan melalui adanya studi akademik terlebih dahulu. Karena membuat regulasi perlu adanya pertimbangan ilmiah terlebih dahulu lewat studi akademik. Next. Nah, ini hierarki regulasi di negara kita. Disampaikan bahwa yang namanya regulasi ini punya susunan hierarkis. Nah, hierarki ini berarti apa? Ada aturan yang lebih tinggi dan juga ada aturan yang lebih rendah. Ada jenjang aturan. Nah, ketika aturan ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka sebenarnya aturan yang lebih rendah ini bisa dibatalkan. Ini asasnya. Asasnya apa? Aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Karena pada dasarnya ada hierarki regulasi, bahwa aturan ini punya tingkatan, aturan ini punya levelitas, masing-masing aturan punya jenjang tinggi rendah aturan. Nah, ini bisa dilihat ada aturan yang lebih tinggi, yang paling tinggi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi kita. Nah, aturan ini menaungi aturan yang lebih rendah, undang-undang, PP, Kepres. Ketika membuat PP, maka juga harus berpatokan pada undang-undang. Ketika membuat undang-undang, harus berpatokan pada Undang-Undang Dasar 45. Ini juga permen. Nah, nanti ada, kalau kita membuat aturan yang lebih rendah, kita bisa melihat artinya dasar hukum, atau kita bisa mengacu dengan istilah payung hukum. Di mana aturan yang lebih rendah ini dinaungi oleh aturan yang lebih tinggi. Semakin ke atas, ini memayungi aturan yang lebih
rendah. Itu ya. Aturan yang lebih tinggi sifatnya mengatur hal yang pokok dan abstrak, lain dengan aturan yang lebih rendah. Yang rendah aturan akan lebih mengatur hal yang lebih konkret, teknis dan operasional. Ini kalau lebih rendah. Next, jurisprudensi. Kita bahas tadi, jurisprudensi ini produk hukumnya siapa? Produk hukumnya hakim atau kekuasaan yudisial. Nah, pemegang kekuasaan yudisial di Indonesia siapa? Dua lembaga ini loh. Dua lembaga ini. MA sama MK. Ya, kalau secara umum sih hakim biasa maupun hakim tinggi di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi bisa membuat jurisprudensi. Tapi pemegang kekuasaan tertingginya Mahkamah Agung membatasi hanya di Mahkamah Agung saja. Kalau di Mahkamah Konstitusi hanya putusan MK saja yang punya kewenangan melakukan jurisprudensi. Asasnya judge-made law. Hakim lah yang membuat hukum. Nah, dari judge-made law ini muncul jurisprudensi sebagai produk hukumnya. Produk hukum hakim, produk hukum pengadilan adalah jurisprudensi. Kekuasaan yudisial jurisprudensi. Dan halnya dengan tadi legislatif sama eksekutif. Produk hukumnya apa kalau legislatif eksekutif? Namanya apa? Regulasi. Ya, kalau hakim jurisprudensi. Ya, tolong dicamkan karena ini dasar pengetahuan. Here next. Sumber hukum lain, tata konvensi. Ya, berarti ini